Jungle. Audio Jungle. Akan tercapai. Al-Quran ini sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadi contoh teladan terbaik hingga akhir zaman, yang selalu dimuliakan oleh Allah, bukan hanya Allah saja, malaikatnya, ya, beserta orang-orang beriman seluruh mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai penghargaan bahwa Rasulullah itu paling sempurna di dalam menjalankan kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan Al-Quran berjalan. Ya, coba bayangkan bagaimana Rasulullah ini, ya, berusaha, ya, analisa terhadap Al-Qurannya ini menjadi suatu analisa yang paling hebat, yang menggetarkan seluruh orang-orang yang ada di Mekah, ya, sehingga mereka berkata, ini Rasul Muhammad ini tukang sihir aja nih, ya, karena ilmunya sangat hebat, ya, ilmunya sangat hebat. Ilmunya saat itu nggak bisa dibuktikan. Makanya Allah bilang apa? Udahlah samina wa atona aja lah, dengar, jalankan. Karena untuk dibuktikan ini sangat susah. Baru di zaman sekarang ini bisa dibuktikan semua kalimat Al-Quran, kemutlakannya. Ya, jadi sekali lagi, yang kita udah tinggalkan selama ini adalah kalimat Al-Quran, sehingga kita berlomba-lomba untuk jauh dari Al-Quran. Tidak memakai petunjuk Al-Quran, yang berlomba-lomba ini nggak sadar bahwa yang dipakai berlomba-lomba ini, apalagi dengan cara yang tidak halal, yang dengan cara menipu orang, dengan cara menakut-nakutin orang, nggak sadar bahwa itu semuanya akan jadi bahan bakar api neraka. Ya, hanya dengan Al-Quran kita bisa melihat itu. Tanpa Al-Quran kita nggak bisa melihat. Ya, jadi begitu hebatnya kehidupan dunia sesaat telah melupakan untuk tujuan beribadah dan menggapai surga. Ya, padahal semua kebenaran Al-Quran dapat disaksikan dengan melihat masa lalu, masa sekarang. Itu semuanya terbukti 100%. Bukan 90%, 100%. Tidakkah merasa takut seandainya kebenaran Al-Quran itu, kebenaran mutlak Al-Quran itu di masa akan datang akan terbukti. Kita masuk neraka, ya, kita nyesel, ya, kita nyesel nih, ya. Kalau masuk surga, alhamdulillah. Kalau masuk neraka, anak-anak kita semuanya nyesel. Apa gunanya yang kita diperoleh di dunia ini? Ya, kebenarannya yang semua ada buktinya nih, dicatat oleh semua malaikat yang ada di kiri kanan kita. Ya, surat 50 ayat 17 direkam oleh panca indera supaya mereka bersaksi sempurna. Surat 75 ayat 14, surat 41 ayat 22, ya. Tubuhmu menjadi saksi bagi kamu, surat 75 ayat 14. Terus sudah gitu apa? Surah ini apa, 41 ayat 22, yaitu tanganmu, kakimu, hatimu, kulitmu, semua, bahkan lidahmu, surah 24 ayat 24, menjadi saksi semua. Dan saat itu, ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini buktinya, ini ininya, semua ngomong. Pertanyaannya, akankah itu terbukti? Ya pasti, karena kita udah lihat bahwa perjalanan kalimat Al-Quran itu terbukti semua di masa lalu sehingga sekarang, apalagi di masa yang akan datang. Terbukti di mana semuanya yang dititipkan dunia akan menjadi musibah tidak terhingga. Betul kan?
Kita dikasih harta, kita belikan apa emas, ke sana kemari takut, ditinggalin juga takut, dirampok orang segala macam. Dikasih anak nggak sesuai Al-Quran, anaknya jadi bergajul semua. Dikasih harta, diberikan apa Lamborghini atau segala macam, semuanya jadi bahan amanah yang beban yang tidak terhingga. Musibah berupa titipannya akan menjadi bahan bakar api neraka. Bahan bakar yang menyelimuti seluruh tubuh, pakaian, makanan, dan minumannya semua bahan bakar api neraka. Berpenampilan terbaik, jalan dengan wajah, mata buta, bisu, dan tuli. Semua alasan apapun akan diabaikan. Karena kita mengabaikan kalimat Al-Quran yang ada di dunia ini untuk dipraktikkan. Semua harapan untuk ditolong oleh teman terdekat, anak, istri, suami tidak akan bisa menolong. Minta balik ke dunia untuk memperbaiki diri pun tidak akan bisa. Ini satu-satunya untuk menggojlok kita, memaksimalkan untuk nanti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sekali lagi dari bukti-bukti masa lalu, diri dan sekitarnya yang sudah terbukti, untuk memulai memperbaiki diri, menyiapkan masa datang yang akan terbukti. Buku petunjuk dan contoh Rasulullah sudah dicontohkan dengan sempurna. Begitu juga generasi para sahabat terdekatnya sudah mencontohkan. Takutlah dan mulai secara khusyuk untuk memperbaiki diri dan mencuci seluruh aktivitas dengan Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Kita lihat, ya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa harta benda bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan, ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa saja kekayaan, jabatan, dan keturunan itu ada ujian dunia. Ya, jadi sesungguhnya apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka. Coba bayangkan ya. Ditemukan di rumah ex pejabat MA. Ya, duit nih. Kalau kita hitung setinggi kursi ini. Setinggi apa meja. Apa gunanya? Makan cuma satu piring. Dicari dengan apa? Yaitu dengan menakut-nakutin, disogok. Ya, disogok supaya aman kasusnya. Buat apa? Semuanya akan diminta. Berlomba-lomba orang untuk menuju jadi koruptor. Bukan berlomba-lomba takut untuk membersihkan diri. Jadi koruptor, berlomba-lomba. Dianggap sepele aja hukum Allah. Hati-hati sekali lagi. Semuanya akan terbukti nggak main-main. Terus, ya, terus, ya, ini kita lihat caranya apa? Dengan cara batil mengumpulkannya. Dengan cara menyogok hakim surat Al-Baqarah 188. Ya, dengan cara mengurangi timbangan takaran semuanya. Ya, jadi kita semakin rakus. Kenapa semakin rakus? Karena kita melupakan Al-Quran. Sehingga dijadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, dengan sepengetahuan Allah menantang. Coba baca Nabi surat 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul azim. Nah, santai aja deh. Tenang aja. Gua korupsi sekian triliun. Saya sogok jaksanya 500 miliar. Pasti selamat saya. Pasti dihukum sedikit saja. Berbangga-bangga dia. Bu Eti tolong dimut, Bu Eti. Ditutup dong, Bu Eti. Nah, terus. Yang kita lihat.
memutuskan perkara dengan cara tidak adil lagi. Ya, orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu bapamu, kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikan. Ya, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, pada hari ini bukti yang paling kuat adalah berasal dari dirimu sendiri. Inilah yang dulu engkau yakini. Sekarang tidak bisa lagi lari berkelit. Beralasan dengan 1001 macam penolakan adalah sia-sia belaka. Mulut, tangan, kaki menjadi saksi. Inilah alam akhirat. Ya, jadi jangan berlomba-lomba dengan dunia dengan cara yang batil, dengan cara menyogok, dengan cara yang tidak adil. Kita lagi direkam sama tubuh kita sendiri. Nggak main-main. Terus, ya, kita di dunia kedokteran dengan cara menakut-takutin manusia melalui bahasa apa? Maaf, evidence based. Ya, sama kayak Firaun, menakut-nakutin, mengadu domba segala macam. Ya, menipu. Setiap negeri kami jadikan pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya. Padahal ilmunya Allah itu ilmu yang paling gampang. Paling gampang. Yang menyembuhkan Allah. Wa ijal maritu fahuwa yasmin. Yang membuat mati Allah. Yang mengasih penyakit Allah. Alladzina idza sobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya sesuai dengan kesanggupan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, maka sahabat. Sekarang kita lihat ya, dengan praktek berdasarkan evidence, ya, pasien jadi susah, biaya jadi bertambah. Mau nggak kita menjadi menyederhanakan? Orang yang nyembuhin Allah, bikin mati Allah, yang ngasih penyakit Allah. Kita menyelesaikan apa? Dengan cara manusia? Enggak. Atau cara manusia ini kita standarisasi dengan Al-Quran. Mana nih yang dibohongin? Mana yang ini nih? Sehingga kita tahu. Ya, terus. Ini kita lihat. Ya, dokter menakuti dengan kematian dan penderitaan. Padahal yang dikasih itu kan sesuai kesanggupannya. Semua pasti mati. Ya, terus sudah dibilang, oke lah, cobalah cegah nyawa sampai tenggorokan. Ya, pada yang menyembuhkan Allah. Ya, yang menciptakan kamu, menciptakan tubuhmu seimbang. Semuanya ditakutin, diolah ini menjadi sesuatu yang mahal. Bukan diolah menjadi yang murah, yang sederhana, malah diolah jadi mahal. Ini tentunya kan memberatkan pasien. Biayanya mahal semua. Pakai alat yang serba mahal. Dibikin apa? Ya, seolah-olah akan terjadi sekar luka operasi yang macam-macam. Ya, diciptakan alat. Oke lah. Ya, alat itu kita sesuaiin dong. Mana yang perlu, mana yang enggak. Sehingga semuanya ikut merasakan. Bayangkan kalau seandainya dokter seperti itu. Sesuai dengan hukum Al-Quran. Pasiennya juga menerima dan hukum. Suatu komunitas yang penuh dengan rahmat dari Allah semua. Ya, terus. Ya, kita lihat. Ya, kita berlomba-lomba. Padahal makan satu piring di warteg sama makan yang di apa? Yang makan di hotel super mewah, tidur antara tukang beca sama super mewah, pasti sama. Yang ngomong bukan saya, Al-Quran. Ya,
Dengan karunia dan rahmatnya Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan kita juga ya, tidak boleh walaupun halal itu berlebih. Surat 7 ayat 31 sama surat 5 ayat 87 nggak boleh berlebih. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah bagimu. Janganlah kamu melampaui batas. Artinya berlebih. Ya. Nah, sekarang pertanyaan. Ditantang sama Allah. Mau nggak kamu yang berlebih itu kamu sedekahkan? Surat Al-Baqarah 219. Kan itu untuk dirimu sendiri. Nah, santum asantum dalam fusikum yang santum pahala. Kan itu dirimu sendiri. Aku jadikan surat 6 ayat 160, satu jadi 10, atau Al-Baqarah 261, satu jadi 7 atau 700. Kok nggak mau? Padahal Allah bilang di surat 57 ayat 10, itu kan punya aku semua. Kok nggak mau juga? Kok kita ragu? Ya, pertanyaannya kenapa sampai seperti itu? Karena kita tidak pernah berusaha mengkoreksi aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Jadi bahasa itu dianggap bahasa yang apa? Yang aneh gitu. Oh kan kata para ahli kalau makan banyak ini akan bergizi, akan jadi orang hebat, enak aja. Emangnya yang cernain itu makanannya itu siapa? Allah, kalimat Allah semua. Cukup sederhana aja. Terus, ini kita lihat. Yang diperoleh nih, dibelikan nih. Rumah mewah. Akhirnya apa sekarang? Jadi rumah hantu. Yang dibelikan mobil mewah. Akhirnya apa? Jadi mobil rongsokan. Bagaimana kita berhadapan sama Allah nanti? Ya, mempertanggungjawabkan ini semua nih. Apalagi dengan cara yang batil tadi. Berlomba-lomba dengan cara yang batil. Ya. Semuanya ini akan ditinggalin. Surat 16 ayat 9 yang diperoleh dunia ditinggalin. Umur kita udah mulai tua. Ya, kemampuan kita udah mulai berkurang. Makannya juga berkurang. Jalannya juga udah susah. Itu yang harus kita bela. Sementara beban amanat dunia ini yang kita harus tanggung luar biasa. Belum akhiratnya. Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu. Tidak dapat berbuat sesuatu. Dia menjadi beban penanggungnya kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu. Dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Sama ke orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dia berada di jalan yang lurus, beda. Ya, terus ini kita lihat, kita belikan kapal jet pribadi atau yacht pribadi atau kita belikan villa. Ini beban semua nih, beban pajaknya, beban segala macam. Padahal itu adalah ujian. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji siapakah di antara yang terbaik perbuatan. Harta anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Amal kebajikan terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Coba bayangkan kita misalnya berapa miliar kita beli ini. Kita sedekahkan. Coba. Kan ini punyanya Allah. Ya, kecuali punya Anda, malaikat juga bisa disogok, malaikat bisa melaksanakan apa kenikmatan ini untuk menolong kita. Oke lah, nggak bisa sama sekali. Kalau nggak bisa, ayo dong. Filosofinya mulailah dirubah dengan Al-Quran. Ya, nggak ada jalan lain. Ya, terus. Nah, ditumpuk nih. Ya, untuk jadi beban api neraka. Barang siapa berpaling dari Al-Quran. Sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu. Sungguh buruk beban dosa yang baik pada hari kiamat. Ya, adapun yang menyimpang dari kebenaran itu menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ya, misalnya surat 3 ayat 10, harta dan anak menjadi bahan bakar api neraka. Harta akan dikalungkan di leher sebagai bahan bakar api neraka ayat 180-nya. Harta akan dijadikan setrika surat 9 ayat 35. Harta ilmu pengetahuan yang diperoleh yang bukan dipakai untuk membela dan rahmat bagi seluruh alam, bahan bakar api neraka semua. Seluruh tubuhmu
menjadi saksi untuk menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Pertanyaannya cuma satu, ya. Kalau seandainya kita tidak menghayati kalimat ini, tidak mungkin kita ada rasa takut di dalam diri kita. Ya, kalau tidak ada rasa takut, kita berlomba-lomba untuk mendapat akhir dunia seperti tadi. Ya, kenapa? Tidak pernah mensucikan hatinya dengan kalimat Al-Quran. Akibatnya begini, nggak ada rasa takut. Dan yang paling takut nanti kita diabaikan sama Allah. Boro-boro, oh orang Muslim itu nanti akan masuk surga juga. Enggak. Orang dia mengabaikan kok di dunia. Coba baca deh surat 32 ayat 14. B. Halo, tolong bacain Doni. Halo. Sebentar dok, dimatikan tadi. Surat berapa dok? Surat 32 As-Sajdah 14. ayat 14. 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka rasakanlah olehmu ajab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya Allah pun melalaikan kamu dan rasakanlah ajab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah, Sadaqallahul Allah azim. melalaikan kita nih nggak nengok. Boro-boro mau ngangkat ke surga. Ya, surah 20 ayat 126 sama seperti dibacain tapi. 20 126 dok. Ya, Surat At-Toha 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Toha 126. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Shadaqallahul azim. bagaimana kita mau dapat syafaat? Diabaikan sama Allah. Bagaimana kita mau dapat syafaat dari Rasulullah? Orang nggak pernah niru Rasulullah. Bagaimana kita mau dapat syafaat dari Al-Quran? Nggak pernah menjalankan kalimat Al-Quran. Terus, ya, tidak ada satupun yang bisa menolong. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Takutlah pada hari ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anak. Seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah itu pasti benar. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu tertipu oleh penipu dalam mentaati Allah, yaitu setan dan manusia. Ya, ingat, ya, surat 70 ayat 10 sampai 15. Teman karib tidak menanyakan temannya. Kita ketemu kawan-kawan kita nih, orang saking pusingnya saat itu, ya, saking kacaunya, ya, mereka minta tebusan dengan anak-anaknya, dengan istri dan saudaranya, keluarga yang melindunginya di dunia, orang di bumi seluruhnya untuk menyelamatkannya. Sama sekali tidak bisa. Ya, oleh karena itu patuhilah teruan Tuhan. Sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung. Tidak pula dapat menghindari dosa-dosa. Ya, terus. Ya, nah, jadi semuanya kita harus cari. Kita mencari kawan yang bisa menyelamatkan kita. Surah 43 ayat 67. Atau 43 ayat 86. Ya, atau mencari orang beriman yang akan saling menyelamatkan kita. Surah 34 ayat 37. Ya, mulailah kita galang itu semua. Sehingga apa? Kita menjadi komunitas masyarakat nanti di hadapan Allah yang saling membela. Ya Allah, si Fulan telah berusaha menasihatkan saya, ya Allah. Saya ingin selamat, ya Allah. Tapi si Fulan nggak selamat. Tolong dia, ya Allah. Ya, ini gunanya kita pakai seluruhnya dalam komunitas bermasyarakat ini dengan komunitas Al-Quran. Gak ada jalan lain. Ini akan terbukti. Takut sama Allah sekali lagi. Takut akan kebenaran mutlak Allah. Jangan berlomba-lomba untuk dunia. Ya Allah. Terus.
Ingat, jangan mengikuti kebanyakan manusia. Karena manusia itu penuh dengan kebohongan dan kesesatan. Surat 10 ayat 32 penuh dengan kesesatan, penuh dengan dugaan. Ya, saking dugaannya nih dibikin semuanya saling bertentangan. Ya, Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki hamba saya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam perselisihan. Perselisihan semua. Tidak ada kejelasan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan kecuali dengan Al-Quran. Ya, dan itu dijelaskan surat 14 ayat 52, baca David. Penjelasan sempurna. Surat 14, 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibrahim 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Shadaqallahul adzim. 14:52. Oh, 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang berakal mengambil pelajaran. Shadaqallahul adzim. Kita lihat nih, edisi textbook 2-4 tahun sekali dirubah. Ya, seluruh orang pintar nih kalau kita lihat nih daftar textbooknya itu profesor, doktor segala macam. Yang membuat bahas kalimat Al-Quran. Apa jawaban Al-Quran? Kemampuan yang tidak akan tercapai, kemauan yang tidak akan tercapai. Walaupun seluruh orang pintar dunia, kecuali dengan Al-Quran. Dan itu dijelaskan surat 40 ayat 56, baca David. 45:6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Ghafir 56. Bismillahirrahmanirrahim. 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul azim. Keinginan untuk sembuh, oh nanti dulu. Yang nyembuhin Allah. Jadi mana yang kita bisa peroleh? Kita atur dengan kalimat Al-Quran juga. Bikin strategi dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus. Ini kita lihat. Kita tuh akan dari kecil lemah, akhirnya menjadi tua lemah, segala macam. Kita bisa lihat kenyataan ini semua di lingkungan kita, ibu bapak kita, keluarga sekitarnya, segala macam. Ini benar nggak? Benar. Kalau benar, ayo dong, jalankan Al-Quran. Al-haqqu min rabbika, fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran itu adalah kebenaran. Qala fal haqqu wal haqqu aqulu, surat 38 ayat 84. Ya, aku katakan kebenaran. Sumpahku adalah kebenaran. Nah, sekarang kita mulai dong. Kalau ini benar, tahu 100% kebenarannya, untuk masa depan kita ini bagaimana? Mau ngikutin juga? Ya, silakan aja. Anda punya akal. Kita punya akal untuk memilihnya. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Alalahul aqwal amru tabarakallahu rabbul alamin. Segala penciptaan, segala urusan milik Allah. Sekarang kita lihat. Yang bikin permata berlian ini manusia atau Allah? Allah, dok. Allah. Yang bikin mutiara ini Allah atau manusia? Allah. Allah. Yang bikin binatang ini ikan segala macam, bumi dan segala macam, Allah atau manusia? Allah. Semuanya Allah. Untuk apa itu semua? Untuk Rahmat bagi manusia. manusia. Rahmat manusia. Benar. Ya, makanya Allah bilang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman. Ya, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Semuanya disiapkan. Untuk apa? Wallahu yad'u ila dari salam. Wah yadi mayasa ila siratal mustaqim. Surah 10 ayat 25. Untuk menggapai surga. Gapai ini dari semua titipan Allah untuk surga.
melihat wajahnya Allah kembali, surat 10 ayat 26. Ayo dong. Yang dikasih itu gampang. Siapa yang menciptakan benih manusia? Allah. Yang menumbuhkannya Allah. Benih yang kamu tanam, siapa yang ciptakan kamu? Allah. Kamu yang menumbuhkannya Allah. Yang menciptakan air siapa? Allah. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Yang ngasih penyakit Allah. Kenapa harus mahal? Kenapa kita harus cari duit dengan cara menipu? Dengan cara menjolimi? Ya, terus. Ya, ingat. Cari kita seperlunya saja. Kalau mau disimpan-simpan seperlunya aja lah. Ya, katakanlah Muhammad. Dengan karunia dan rahmat Allah. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Carilah dari semua yang dikasih Allah itu menggapai pahala akhirat. Untuk persiapanmu, surat 59 ayat 18. Untuk persiapan hari nanti yang kita nggak tahu. Di depan Allah. Saking takutnya orang yang terkaya menurut majalah Forbes, seluruh harta kekayaannya 112 triliun. Tinggal 30 triliun saja nih. Terlempar dari daftar orang yang terkaya dari versi Forbes. Nggak apa-apa. Disedekahkan. Ya. Seharusnya siapa? Kita niru nih. Ya. Di zaman Rasulullah ada siapa? Abdurrahman bin Auf. Zaman sekarang contoh-contoh. Sulaiman Ar-Rasyid. Ya. Ayo dong. Terus. Ini kita lihat. Kita mangkup apa semuanya nih dipakai untuk ditumpukin semua. Padahal Allah bilang, aku jadikan semua itu supaya mereka saling memanfaatkan. Surah 43 ayat 32, yang satu berlebih, yang satu miskin, supaya saling memanfaatkan. Supaya ada nanti yang itu namanya ruang lingkup ekonomi mikro ini akan berkembang. Itu untuk dirimu semua. Barang siapa mengerjakan kebajikan, itu untuk dirimu sendiri. Aku lipatkan jadi 10 atau 7 atau 700. Apabila ini dijalankan konsep Al-Quran ini, tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang tidak sekolah. Kalau seandainya masih ada seperti itu, saya cuma bertanya. Nasib kita ini sebetulnya nanti di mana ya? Nasib kita di mana? Ya, terus. Ya. Ingat, Rasulullah ini udah mencontoh sempurna. Ya. Semua kalimat Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah 33 ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Kedatangan hari kiamat. Dan yang selalu banyak mengingat Allah. Saking sempurnanya. Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Orang beriman juga wajib bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibrahim juga sempurna menjalankan. Ini kita 6.600 ayat, 66 ayat untuk mencoba kita. Sanggup nggak kita? Jadi kalau itu begitu banyaknya, ya kita harusnya belajar, mulai belajar. Nabi Adam satu item buah kuldinya nggak lulus. Nabi Musa dengan 3 item nggak lulus sama Nabi Khidir. Kita banyak item ini. Yang dibikin apa? Ujiannya terbalik. Yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Hanya dengan Al-Quran kita akan selamat. Hanya dengan Al-Quran. Ya, terus. Ya. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh dan hanif. Yang telah lulus di dalam ujian-ujian. Begitu juga Rasulullah. Jadi muslim sejati tidak meniru perbuatan orang kafir. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal.
Sasta demi sasta. Sampai jika orang-orang yang kalian ikuti masuk ke lubang biawak atau dap yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, lantas siapa lagi? Karena kita lihat ceknya hadis Rasulullah. 100% nggak kenyataannya. Hampir 100%. Balik lagi dong kita. Kalau kita mau dimuliakan dan umat terbaik oleh Allah dan alam ini. Kuntum khairu ummati. Ayo dong. Jangan berlomba-lomba dengan dunia. Terus, ya. Jadi Rasulullah ini berusaha memberikan contoh ketinggian ilmu Al-Quran. Dirinya sendiri menjadi contoh. Atamuruna bil birri wa tanhauna anfusakum antum tabsluna kita bapak takilu. Kenapa kamu memberi contoh sedangkan dirimu sendiri tidak? Rasulullah jalanin. Apa yang diucapkan itu dirinya harus menyesuaikan diri. Begitu juga Umar bin Khattab. Begitu juga sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Ali, semuanya. Ya. Jadi supaya semuanya ini menjadi rata, keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ikut contoh Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Surat 21 ayat 107. Engkau aku turunkan ke bumi ini ya Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. 21 ayat 107. Ayo dong kita tiru dong. Terus. Ya. Sehingga diikuti oleh generasi berikutnya. Jadi karena aku buat tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Ya, kami tidak mengutus kaum Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, pribadi yang mempesona generasi setelahnya. Bukan pribadi Firaun yang menjadi contoh, mayatnya menjadi mumi, jadi tontonan. Oh ini akibat melanggar hukum Allah. Terus, ya, ini kita lihat pribadi nih yang digoncang dengan apapun cobaan. Berkata ahad, ahad, ahad. Ya, orang yang sekitarnya terharu dengan kekuatan iman orang yang bertakwa. Katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam? Sesungguhnya aku mendengar hentakan sandarmu di surga. Tanya Rasulullah. Setiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melaksanakan sholat dengan wudu tersebut. Jawab Bilal. Seorang budak hitam yang dimuliakan dengan prinsip Al-Quran. Dengan keistiqomahannya menggetarkan seluruh pemuka Quraisy saat itu. Kulit yang lemah ditempa menjadi sesuatu yang luar biasa melebihi orang yang terpandang. Hati yang dicuci dengan keyakinan kalimat Allah begitu mengagumkan menjalaninya. Begitu hebatnya Al-Quran meyakinkan. Begitu tidak berartinya nilai tukar dunia dibandingkan dengan kemewahan akhirat. Mengagumkan orang yang menyaksikan. Menjadikan buah bibir cerita tidak terhingga yang menjadi contoh untuk ditiru. Itulah pribadi gemblengan-gemblengan Rasulullah terhadap generasi setelah hingga akhir zaman. Terus, ya, berlomba-lombalah kita itu. Saling iri, surat 12 ayat 53. Ya, iri itu adalah iri yang diridhoi Allah, bukan iri menumpuk harta. Ya, iri yang diridhoi Allah. Orang yang telah menjalankan kejahatan kemudian bertobat dan beriman. Setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berusaha menuju ke sana semampu kita untuk bertakwa. Tambah teruslah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Berjihadlah, berjuanglah di jalannya. Agar kamu berlomba-lomba ini semua. Terus. Jangan kita niru orang pintar tapi bodoh. Gelar profesor tapi segala macam. Mereka bilang, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Kami tidak akan dibangkitkan. Hadirkanlah kembali nenek moyang kami. Jika kamu orang yang benar, bayangkan. Saya mikir ya, sampai saya nih yang terpampang di sini, Albert Einstein, apa Stephen Hawking, atau segala macam orang pintar dunia, menerjemahkan akan dibangkitkan aja nggak bisa. Berarti sebenarnya bodoh kan?
Ya, dari dulu mereka menakuti aja sampai dia bilang, ah lu dari dulu lu menakutin aja lu. Ya, itu dijelaskan di surah 27 ayat 68. Ya, sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami. Sebenarnya ini hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Kenapa? Tidak ada pun satu orang pintar dunia ini yang bisa membuktikan dengan ilmu pengetahuan. Karena nggak nyampe. Hanya dengan Al-Quran. Ingat waktu itu kan kamu nggak ada. Nggak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kamu kan nggak ada dulu. Jadi ada, jadi ini. Kalau kamu nggak yakin itu, lihat deh anak kamu yang udah nikah. Tadinya kan nggak ada tuh. Cucu-cuci segala macam. Ayo dong, mulai dong takut. Terus, waspadalah selalu. Jangan mengikuti filosofi dunia. Itu dijelaskan. Ya, jangan kebenaran mutlak Al-Quran ini mengikuti filosofi dunia. Bahaya. Tetap peganglah teguh Al-Quran. Karena kalau kita mengikuti Allah berlepas tangan. Tidak ada yang melindungi, yang menolong kau dari siksaan Allah. Allah berlepas tangan semuanya. Mereka itulah orang yang hati pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Terus, ya, jangan berikan kesempatan panca indera ini menjerumuskan kita ke neraka. Jangan mengikuti apa kemauan mereka. Karena Yahudi merubah makna yang tidak diketahui. Ya, hanya dengan Al-Quran kita bisa melihat. Orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Atau mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Ini yang kita ikuti nih, surat 13 ayat 37. Ya, jadi sekali lagi, ya mulailah kita berkaca dengan Al-Quran. Jadi kita nggak ketipu. Ya, ya, bagaimanapun peran akal dalam masalah keimanan dan syariat. Dengan demikian, ya keberadaan kebesaran Allah adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal manusia dengan cara senantiasa mentadaburi berbagai fenomena alam semesta ini. Inilah yang harus selalu dilakukan setiap muslim, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah agar keimanan semakin kuat dan menambah ketaatan. Terus, ya. Jadi kalau seandainya kita menjalankan syiar-syiar Allah surat 22 ayat 32, Allah sendiri yang akan menuntun hati kita. Wa yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Surat 29 ayat 69, surat 64 ayat 11, surat 10 ayat 9. Dituntun hati kita. Kemudian Allah sendiri yang akan menerangkan. Summa inna alaina bayana. Aku sendiri yang akan menjelaskan isi Al-Quran. Kalau kita mau seperti itu, mulai kita bertarung dengan kalimat Al-Quran dalam sisa-sisa waktu kita ini. Insya Allah kita akan selamat. Ya, barang siapa yang diberi petunjuk Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan Allah, mereka pun mereka adalah orang-orang yang merugi. Siapakah yang diberikan petunjuk Allah? Orang yang menjalani kalimat Allah. Surat 39 ayat 18. Orang yang baca, orang yang menjalankan, itulah orang yang diberi petunjuk, itulah orang yang mempunyai akal sehat. Baca Dapi, surat 39 18. Baik, Dok. Surat 39 Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita nggak ngikutin berarti belum akal kita belum sehat ya. Nggak Iya, ngerti, nggak apa, belum belum akal sehat ya kita ya. Setuju nggak? setuju, Dok. Ayo dong gali terus loh. Terus, ya. Al-Quran tertulis sangat banyak untuk mempelajari masalah agar tidak tersesat seperti sebelumnya.
Berjalanlah dengan kalimat Al-Quran. Maka rahmat, kemuliaan, kasih sayang, dan cahaya. Sehingga selamat akan kita menghadap Allah. Ingatlah hidup di dunia hanyalah sementara. Penuh kenangan, semuanya akan ditinggalkan. Ditinggalkan dalam bentuk ketidakberdayaan, karena sakit, karena umur, karena pikun, atau jabatan yang berakhir. Ingatlah dunia adalah fata morgana yang sangat mungkal. Ingatlah janjimu untuk datang ke dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Menjalankan semua amanat titipan dengan sangat sempurna. Jangan jadikan amanat titipan menjadi tambahan bahan bakar api neraka. Bersihkanlah selalu dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohlah Rasulullah dan para sahabatnya yang telah berhasil dan tidak tergoda dengan dunia. Yang menjadikan catatan sejarah indah dalam tulisan dan bacaan untuk generasi berikut. Jangan jadikan catatan generasi kelam untuk generasi berikutnya. Semua keputusan berada di tangan manusia sendiri. Semua buku petunjuk Al-Quran sudah dihadirkan dengan sangat jelas dengan terjemahannya. Dengan segala karangan yang bisa dibaca di mana saja. Marilah jangan lupakan buku petunjuk ilmunya Allah. Muliakanlah, jalankanlah, galilah maknanya yang luar biasa agar menjadi catatan tinta emas di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Jazakallah Dr. Ahmad Kurnia atas keseraman rohani pagi ini. Sebelum kita lanjut ke diskusi, mungkin nanti bisa bertanya langsung maupun melalui chat komentar. Sebelum kita tanya jawab, saya mau mengajukan pertanyaan, Dokter, berhubungan dengan tema hari ini. Setelah kita mencoba dengan ibadah yang rajin, kemudian mencari rezeki dengan cara yang kita anggap halal, Dok, dan kita mendapatkan apa yang kita sebut dengan dunia sesuai dengan apa yang kita harapkan, kapan kita mengetahui bahwa rezeki itu merupakan suatu tambahan cobaan atau malah yang kita dengan istidraj, Dokter. Kemudian saat kita merasa bahwa dunia yang kita dapatkan membuat ibadah kita berkurang, apa yang harus kita lakukan, Dokter? Terima kasih, Dok. Itu ada jawabannya di surat 72 ayat 16-17, surat 7 ayat 96 bacain, Fi. Yang Evi bacakan yang mana nih, Dok? Yang 72 apa 7? Surat 7. 72, 16, 17 boleh. Ya, 72, 16, 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Jin 16, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya Allah akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. 17. Dengan cara itu Allah hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Shadaqallahul azim. Makanya Allah bilang di surat 23 ayat 55, 57 baca. Jangan kamu menyangka aku kasih harta dan anak bertanda aku itu baik sama kamu. Orang beriman akan menjawab ini dengan sangat hati-hati. Surat Ya, Al-Mu'minun ayat 55 ya, Dok? ya 55 sampai 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mengira bahwa Allah memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa Allah segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Shadaqallahul azim. Jadi setiap apa yang diberikan Allah, ya berupa harta, ya berupa ilmu pengetahuan, berupa anak, kembalikan lagi kepada Allah. Ya, amanat ini balikan lagi kepada Allah untuk menggapai surga. Ya, makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu, berbuat baik pada orang seperti aku berbuat baik padamu. Ya, jangan berbuat kerusakan di bumi ini. Kamu berbuat seperti itu untuk dirimu sendiri. In asantum asantum dan fusikum wa in asantum falaha. Surat 17 ayat 7, surat 41, 46, surat 45 ayat 15. Dengan kamu berbuat kebajikan dengan kalimat Al-Quran itu, surat 6 ayat 160, akan aku jadikan 10 kebajikan lagi. Atau Al-Baqarah 261, satu jadi 7 atau satu jadi 700. Sekarang saya tanya,
kita mau milih dunia atau tukeran sama Allah nih. Tukeran sama Dunia. Allah, Dok. Nah, jadi kalau kamu dibilang tuh surat 11 ayat 15, 16, kalau kamu pengen dunia, akhirat kamu nggak dapat. Coba baca dari. Surat berapa, Dok? 11 ya, Dok? Ya, 11, 15, 16. Surat Hud 15-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Allah berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. 42 ayat 20. Pi. Berapa, Dok? 42, 20. Pi. 42-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Asy-Syura 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan Allah tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, Allah berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Shadaqallahul azim. Jadi yang pengen dunia tuh cuma dapat separuh tuh. Kalau yang pengen akhirat semuanya untuk ini akan dilipatin satu jadi 10 atau satu jadi 700. Untuk dapat dunia dan akhirat itu hak kita yang memilih. Surah 17 ayat 20 baca. 17-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Isra ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Allah berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Shadaqallahul azim. Jadi dikasih semua. Yang menentukan kita dunia akhirat dari kita sendiri. Makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Baca dah, 853. 853. Tidak mau Surat rubah. Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Kita sendiri yang nentuin ya. Neraka masuk surga ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi setiap yang dikasih Allah itu kembalikan lagi pada Allah. Itu untuk diri kita sendiri kok. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih dokter. Mungkin untuk yang lainnya apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Dok, mau tanya perihal. Assalamualaikum dok. Mohon Waalaikumsalam. maaf batin buat semuanya. Di Agus mau nanya dok. Kalau nggak salah dok, itu pernah ada cerita dok, Nabi Muhammad itu bilang, saya akan turun ke neraka untuk mencari hambaku yang masih punya iman walaupun sebesar biji zarah dok ya, untuk dinaikin ke surga dok. Itu betul nggak dok ya? Kalau nggak salah. Sekarang pertanyaan saya, antara hadis sama Al-Quran kuatan mana ya? Al-Quran. Nah, Al-Quran dok. Al-Quran bilang tuh diabain. Ya, diabaikan. Ya. Nah, jadi hati-hati. Ya, hati-hati jadi. Ya. Kita berharap kita akan ini. Aduh, oke lah katakanlah nggak diabaikan lah. Mau ngerasain sisaan neraka yang ukurannya itu 22 ayat 47 satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia mau? Hah? Nggak mau, pengen masuk surga dok. Mau? Nggak mau dok. Nah, kalau nggak mau, ayo dong kita jalan tol aja dong. Ya dok. Baca deh surah 22 ayat 47. Satu Surat hari Al-Hajj. sama dengan 1000 tahun dunia. Mau? Surat Dua-dua. Al-Hajj ayat 47 ya dok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya syahad di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Shadaqallahul azim. Nah, jadi 1000 tahun jadi tinggal di dunia ini nggak ada artinya.
Makanya pada waktu dibangkitkan itu seperti kita nggak pernah tinggal di dunia. Atau seperti orang baru kenalan. Itu ada di surat 10 ayat 45, baca dah. 10:45 surat Yunus ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Nah sekarang kita tinggal dunia seperti orang nggak pernah tinggal. Itu yang harus kita perjuangkan? Enggak. Enggak lah. Untuk akhirat dong. Bodoh sekali kita kalau memperjuangkan itu. Iya dok. Ya, Agus bisa nih sekolah untuk dapat gelar onkologi. Tapi sekolah dia dapat Allah, belajar Al-Quran nggak bisa. Malu nggak kita ketemu Allah? Malu dok, saya harus belajar sama dokter dok. Udah gitu bayar lagi. 52 juta per semester. Udah Sama Allah ketemu. nggak bayar nih. Iya benar. Ada di Mister Google, ada di Mister YouTube, tafsirnya udah ada. Yang dipilih apa yang berbayar? Oke lah, kita gabungin dong. Ya, yang berbayar, diperjuangkan mati-matian. Yang nggak berbayar nggak mau. Padahal nilainya lebih tinggi yang nggak berbayar nih. Nggak diperjuangkan. Malu nggak kita? Malu. Kalau malu ayo dong. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dok, berarti bener dok yang ini dok yang kita minta syafaat dok ya. Kan Ya? kayak apa? Yang pada minta syafaat tuh kan ada yang dari ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang saya punya dosa, terus dari ke Nabi apa? Musa ya. Ya, Mas, nggak ada yang bisa. Kecuali itu Nabi Muhammad dok ya. Rasulullah. Iya dok. Pertanyaannya, ya ada juga hadis Iya, yang bilang pada waktu mau ditolong sama Rasulullah, malaikat menghalangi. Ya Rasulullah, Rasulullah nanya, kenapa malaikat Anda menghalangi saya? Karena setelah Anda meninggal, dia nggak pernah menjalankan kalimat kamu, ya Rasulullah, nggak pernah meniru kamu. Kalau itu kejadian bagaimana? mau juga menjadi jangan dok. Nah, jangan, kalau jangan, mulai dong kita belajar Al-Quran. Ini yang nyata, lu Al-Quran nyata. Yang kita pelajarin itu nggak nyata. Apa misalnya ilmu kita nih, umur bisa diperpanjang, nyata nggak? Enggak. Apa bilang apa? Nggak bisa maju. Tapi yang kita pelajarin itu aja. Ya, kalau saya sebagai ahli onkologi itu udah 20 tahun lebih, itu aja yang dibahas. Mati bisa dimundurin, ini. Aduh, omong kosong nggak menentu. Iya kan? Betul nggak? Jadi saya selalu bilang sama pasien, udah tenang aja kalau umurnya panjang, insya Allah cukup obat segini aja. Yang murah aja udah cukup, insya Allah. Iya dok. Aman-aman aja itu. Ya, kenapa filosofi Al-Quran ini dipakai? Ya, masa kita udah puluhan tahun nggak bisa ngambil kesimpulan. Bodoh kali kita kalau udah puluhan tahun nggak bisa ngambil kesimpulan dari apa yang dikasih Allah dengan Al-Quran. Ya kan? Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi pagi ini disajikan Pak Dokter ini sangat relevan dengan situasi kita sekarang ini. Menumpuk-numpuk harta kekayaan yang menjadi bahan bakar ini, api neraka ini. Ada sebuah pertanyaan dari saya ini. Seberapa jauh peran serta daripada penasihat-penasihat di istana itu terhadap berlakunya ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, Pak Dokter. Itu saja saya tanya. Penasihat di astana itu para pencinta dunia semua itu. Masya Allah. Astagfirullah. Ya, makanya Allah bilang di surat 16 ayat 107. Baca Dekti. 16:107 surat An-Nahl
ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Shadaqallahul azim. 107-nya, Pi. Berapa, Dok? 107-nya. Itu 107, Dok. Nah, An-Nahl 107. jadi orang yang udah milih dunia itu nggak bakal dikasih tunjuk. Kenapa bisa begitu? Mereka takut semua. Udah tertutup hatinya. Ya, sehingga diibaratkan itu adalah makhluk apa itu? Pi? Makhluk seperti mayat hidup, Zombie. zombie. Itu udah dijelaskan surah 30 ayat 52 53 baca, Pi. 30, 30 berapa, Dok? 52 53. Ya, Ar-Rum 52, 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 50, 52, 53. Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Shadaqallahul azim. Jadi orang yang nggak mau pakai Al-Quran itu seperti apa? Mayat hidup ya. Dikasih keterangan nggak mau, di ini nggak mau, mati hatinya tertutup. Atau seperti binatang. Surat 7 ayat 176 baca deh. 7176. Dengan kalimat Al-Quran itu aku istimewakan, aku muliakan. Tapi kamu memilihkan lebih rendah sehingga kamu seperti anjing. Surat Al-A'raf 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Allah tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Shadaqallahul azim. Naudzubillahi min dzalik. Jadi udah seperti mayat hidup, udah gitu seperti lebih rendah daripada binatang. Statusnya manusia, tapi sebetulnya adalah binatang. Yang ngomong bukan saya, Al-Quran. Al-Quran. Ya, jadi kalau kita lihat, kita bisa melihat nih, ya, banyak banget binatang-binatang ada di istana ya, atau lebih rendah. Tapi kan kita ngeliatnya manusia, Dok. Nah iya, tapi kalau kita melihat Al-Quran kan kayak binatang kan. Iya, betul. Sudah siapkan Pertamax dan Pertalite, Dok. Apa? Iya. Sudah siapkan itu bahan bakar api neraka. Iya, Pertamax. Pertalite pertama. Ya, kenapa? Ulamanya nggak berperan. Nggak ada yang menyentuh. Bahkan ulamanya Malah ikut bergabung, Dok, ulamanya ya, Dok. gabung. Matilah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Dok, Evi mau nanya itu, Dok, yang tadi di kesimpulan terakhir, Dokter menulis, ingatlah janji ruh untuk datang ke dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu surat apa ya, Dok? 7 ayat 172. Alastu birabbikum. Oh iya. Benarkah aku ini Tuhanmu? Oni. Mana si Oni? Apa maksudnya tuh, Pi? 172. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Kalau bala sahidna. Iya. Baca, Pi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukannya demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Shadaqallahul azim. Nilai ilmiahnya apa tuh? Nilai ilmiahnya apa analisanya, Pi? Hadi,
bahwa kita terbentuk dari eh, apa tulang itu Nabi Adam ya, Dok. Padi, apa maksudnya Padi? Nilai ilmiahnya kehadiran kita di muka bumi hanya semata-mata beribadah kepada Allah, Pak Dok. Itu mah pengulangan Itu kalimat. tadi, itu Ya. yang pertanyaan saya. Ah, ada pesan ilmiah nggak di situ? Ada pesan ilmiah nggak? Di Nausoro ada nggak pesan ilmiahnya? Hah? Belum paham benar ini, Pak Dok. Nah, makanya harus dipahamin betul-betul dingertiin Al-Quran. Ya, kalau saya mengartikan di posisi ruh ditiupkan aja, ruh itu udah dipakai untuk mendengar dan melihat. Dengan mendengar dan melihat ini akan menjadi sesuatu yang bisa menolong dia pada waktu lahir nanti bisa terjadi sesuatu. Dan kalau dikembangkan terus akan lebih hebat lagi itu. Misalnya orang bule pernah neliti nih bayi yang ketukar. Ya, karena dia sering mengingat dengan mendengar bunyi jantung ibunya, sehingga pada waktu ketukar itu gampang aja. Ya, didengarin bunyi jantung ibunya, dia jadi tenang tuh. Ah, ini ibunya nih. Dia bisa memilih. Ya, dia bisa memilih tuh. Belum latihan yang lainnya nih. Itu baru mendengar aja. Belum nanti latihan apa? Melihat motoriknya, mengikuti. Sehingga apa? Akhirnya jadi apa? Bisa menaklukkan Islam itu di posisi menaklukkan umat musuh-musuh Islam itu di umur 20 tahun. Seperti Sultan Sulaiman Al-Qununi umur 16 tahun jadi gubernur. Ahmad Patih umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Ada nggak ilmu yang seperti itu? Yang bikinan seluruh orang pintar dunia? Belum. Ada. Al-Quran ini melintasi apa? Orang yang tidak punya, orang yang tidak kecacatan segala macam, dengan dilatih dengan Al-Quran selesai semua. Permasalahannya selesai semua. Itulah hebatnya Al-Quran. Kalau kita mengartikan sepintas selalu aja, nggak ngerti kita. Maksud surat cintanya Allah itu sampai ke level mana nih? Ya kan? Setuju nggak? Ada yang mau protes? Nggak ada. Saya Hah? Nggak ada kemarin dok, berani Al-Quran diprotes, Dok. Bukan analisanya. Oh, analisa yang awal tadi agak beda dok. Apa bedanya? Itu kan kalau di dalam menarik perjanjian, kan perjanjian roh di alam roh dengan Allah, itu di dalam teori monoteisme, teori ketuhanan. Itu kan dasar fitrah manusia itu memang bertauhid. Ya, maka ditanya, alastu bi rabbikum, kalau balas sahidna, kan betul. Nah, itu di dalam ruh udah berikrar lah, udah menyatakan statement komitmen. Kemudian di lahir kita sebagai Islam bersahadat, kan begitu. Nah, di dalam konsep ini kan banyak terjadi bukan monoteisme, artinya bukan bertauhid, justru ada politisme yang berbagai macam, ketuhanan lebih dari satu, itu kan konsep-konsepnya. Udah dasar fitrah manusia adalah bertauhid, itu satu di dalam sudut aspek perjanjian. Kemudian pada saat lahir kita juga menyatakan syahadat, itu perjanjian lagi. Nanti kalau kita mengamalkan lahir, nah itulah ada perintah-perintah mu'alaf, pembebanan untuk halakul jinna wal insa liya'budun, menyembah Allah. Pada akhir mati pun ada hadis lagi, dahul akhir jannah la ilaha illallah. Maka kalimat tauhid itu yang untuk menutup kalau kita konsisten, yang tadi misalnya berpegang pada Al-Quran dan sebagainya. Itu dasar menurut pandangan yang saya coba baca dari berbagai sumber. Bahkan di ujung ayat terakhir Allah pun berbilang supaya nanti di yaumil kiamat tidak ada alasan lagi untuk membantah. Itu udah kunci di dalam ayat
ayat terakhir dari Alastu birabbikum di ayat 172 Al-A'raf. Itu udah Allah kunci dok. Jadi nggak ada alasan untuk kita membantah, nggak mengakui keesaan Allah, nggak mengakui eh, kedijayaan ibaratnya Allah Maha Esa, Rububiyah sebagai pemelihara dan itu dan seterusnya. Itu kalau menurut dari sudut kajiannya begitu dok barangkali Jadi gini ya, pandangan. Al-Quran itu nggak boleh. Kita harus lepas ya dari pendapat-pendapat ya yang kurang sempurna di dalam mengartikannya. Ya, kita harus menggali ini menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, kayak tadi itu kita mulai mendengar. Mendengar itu dari mendengar itu mengingat. Saat itu udah untuk ingat. Kalau dibaca yang ayat selanjutnya, supaya kamu nanti tidak bersaksi bahwa aku tidak pernah menyampaikan. Lupanya mereka, karena apa? Kita tidak pernah melanjutkan lagi. Misalnya, Ruh itu waktu berjanji sama Allah, misalnya 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah ayat 2, 3, 4. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini harus dilanjutin. Harus dimurotalin. Orang boleh neliti. Ya, begitu ditiupin roh itu, dijelaskan Al-Quran itu, ya, dimurotalin, dia langsung sujud tuh di dalam rahim ibunya, sujud dia. Sujud. Kenapa? Kita menyatukan resonansi kalimat Al-Quran ini dari mulai bayi. Ya. Terus pada waktu dia lahir, diingetin lagi. Ingat, kamu datang ke dunia ini dengan perintah dan larangan. Karena itu kamu saya kasih pendengaran, penglihatan. Karena penglihatan ini belum berfungsi saat itu. Jadi pendengaran. Nah, pendengaran ini harus dilatih, dilanjutin. Nanti misalnya dunia kedokteran bilang penglihatan itu 1 bulan udah mulai berfungsi. Latih dia melihat dengan yang baik-baik. Begitu motorik dia jalan udah berfungsi, latih dia dengan untuk selalu motoriknya ini menuju jalan Allah. Ya, misalnya orang tua nih jadi yang bakal menentu. Misalnya dia motoriknya hobinya apa nih? Dari umur 2 tahun nih udah jalan Allah, ternyata dia hobinya main bola misalnya. Atau main internet. Latih terus. Ya, tapi internetnya yang baik-baik. Bolanya juga yang baik-baik untuk nanti penghasilan dia. Atau dia hobinya apa? Main musik. Musiknya juga yang baik-baik. Kalau kita sebagai orang tua melatih itu semua, nggak perlu sekolah aja udah hebat. Nggak perlu sekolah aja udah hebat. Sekarang kita lihat. Ya, orang-orang yang hebat yang dihasilkan dari tidak sekolah banyak. Apa Edison? Enggak. Michael Faraday? Tidak sekolah. Apalagi Pele? Enggak sekolah. Orang nggak ada duit. Ini latihan secara Al-Quran. Ya, terbentuk lebih cepat. Ya. Nah, ini yang harus kita latih. Ini harus kita latih. Ya, misalnya apa nih di dunia sekarang? Ya, dia misalnya hobi tukang cukur rambut misalnya. Latih. Hobi motong-motong rambut. Dulu saya punya anak didik saya, ya, waktu saya dititipin anak dari umur 1 hari, saya lihat ya umur 1-2 tahun tuh motoriknya udah berfungsi. Saya kasih gambar, dia bisa main gunting tuh sambil mainin ini, akrobat guntingnya. Terus itu sampai yang kecil-kecil dia bisa masuk tuh. Wah ini jago ini nih. Cuman karena saya nggak dikasih kesempatan, dia bisa umur 4 tahun. Nggak dilatih sama orang tuanya. Ketemu waktu sama saya belum kali. Itu gunanya orang sekitar kita mendidiknya. Oh, bikin puzzle itu cuman berapa menit. Hebat juga nih orang nih. Saya aja setengah mampus tuh, suruh bikin puzzle gitu. Wah, ini nih harus dikembangin nih. Terus udah gitu saya lihat lagi dia ngutak-atik ini bahan-bahan elektro jago dia. Wah, ini harus kita kembangin. Ya, cuman orang nggak ngerti.
Ibu setelah pisah sama saya, ibu bapaknya nggak ngerti mendidik itu, ya udah. Coba bayangin kalau dilanjutin terus. Ya, itu latihan panca indera. Sekarang kita lihat, ya, Putri Aryani itu melatih panca indera begitu dia diagnosis buta, panca indera pendengarannya dilatih sama ibunya. Motoriknya dilatih, digabungkan motorik ini dengan panca indera pendengarannya. Hebat dia. Yang latih siapa? Prinsip Al-Quran semua. Sehingga tidak ada apa? Tabi ayyi ala irobikuma tukadziba. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kita ini yang selalu berusaha sama Allah. Makanya doanya Nabi Adam dulu. Qala Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni, memberi rahmat padaku, sungguh aku orang yang rugi. Apa jawaban Allah? Adam, kulna mitu minha jami'a fa imayatanakum mini hudan paman tabi'a hudaya palahufun alaihim walau janun. Al-Baqarah 38. Lu turun aja ke bumi. Gua kasih buku petunjuk. Ikutin buku petunjuk itu. Nggak ada rasa takut dan gelisah. Bagaimana kalau saya luka? Aku tolak nang sana biasanita. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Bagaimana kalau saya sakit? Wa ijamar itu bahwa yasmin. Aku yang menyembuhkan. Bagaimana saya mengolahnya itu? Allah bilang lagi apa? Alaji alamal bil kalam. Alaman insana malam bi'alam. Ya. Terus bagaimana cara mengolahnya? Aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untuk mulai dan batin. Surat 31 ayat 27. Bahkan kata Allah surat 15 ayat 20, binatang-binatangnya yang bukan kamu pemberi rezekinya, aku udah kasih. Bahkan seluruh fasilitas, surat 7 ayat 10, aku udah kasih. Jadi kamu datang ke bumi ini semata-mata beribadah padaku. Untuk apa? Wallahu yadu ila dari salam wahyadi ma yasawu li siratal mustaqim. Jadi semua rangkaian itu udah jelas. Kita udah dikasih buku petunjuk yang maha luar biasa, surat 43 ayat 48, yang buku petunjuk itu mukjizatnya lebih hebat daripada mukjizat sebelumnya, yang buku petunjuknya itu harganya lebih dari harga 8 lautan, surat 31 ayat 27, yang buku petunjuknya itu pernah ditawarkan ke langit dan bumi, nggak ada yang berani, kita nggak pakai. Pakainya apa? Pendapat manusia yang serba terlambat semua, yang nggak istimewa sampai ke ujung. Ini yang salah. Karena kebodohan kita ya dok. Ya kebodohan kita. Orang dikasih buku petunjuk, kunafitum min hajamian. Dipilihnya dunia. Dunianya apa? Ikut udah bayar. Ya, 2 tahun berubah diikutin lagi, 3 tahun berubah diikutin lagi. Tapi kita nggak pernah menganalisa. Sialan nih, gue ditipu melulu nih. Kalau saya baca buku textbook, gila, gue ditipu melulu nih. Udah berapa edisi gue ditipu, nggak ada bisa nyelesain masalah ini. Kalau nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini, saya harus mencari suatu penyelesaian yang sangat sederhana, mudah dan murah. Di mana saya dapat Al-Quran? Karena saya lihat nih makin borjuis semua nih. Makin apa? Makin rakus. Sesuai dengan surat 45 ayat 23. Yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jelas. Cuman karena kita nggak pernah mengevaluasi pemikiran kita dengan Al-Quran, kita nggak pernah dituntun. Makanya saya selalu bilang, ya kalau saya baca buku textbook, saya nggak mau baca buku textbook itu menjadi apa? Jadi panutan saya enggak. Kenapa dia berpikiran gitu nih? Kok menurut saya nggak puas nih saya nih. Ada nggak yang lebih ini lagi? Nah, mulai saya bikin tuh kutak-katik sana, kutak-katik sini. Saya ketemu tuh dengan ayat Al-Quran. Ya, makanya saya bilang, bagaimana membangkitkan kreativitas peserta anak didik, ya, sehingga tidak dihargai aja dengan BPJS. Ya, sama seperti buah melon, jadi apa harganya 60.000 bisa jadi 1 juta atau jadi triliunan. Nah, misalnya kita makan di
apa makan di warteg sama makanan di hotel bisa jadi mewah, bisa nggak ada tawaran ini. Bagaimana itu kalau di dunia kedokteran? Bagaimana kita iniin kombinasinya? Bagaimana melihatnya? Iya dong, ya. Sehingga ya dia terbebas dari biaya yang mahal, ya kita juga dapat lumayan. Itu yang harus kita kembangkan. Bukan yang mahalnya ini diambil sama alat, diambil sama obat. Untuk kita ini mana? Sekolahnya kita yang bayar. Iya kan? Setuju nggak gitu? Ya, setuju dok. Setuju nggak gitu? Hmm. Ada yang mau protes? Setuju. Enggak, Hah? dok. Enggak. Matt, mau protes, Matt? Enggak, dok. Ada yang istimewa ditawarkan sama ini. Padahal Al-Quran bisa bisikan lebih istimewa. Kita nggak pernah ngolah. Dok, saya terakhir nanya dikit lagi, Dok. Boleh? Boleh Kasih. sih. Nah, judul kita kan berlomba-lomba akhirat, kan. Bahkan Harta. berbahayalah menumpuk-numpuk harta untuk kehidupan dunia yang menjadi beban bahan neraka. Itu memang di surat Al-Ahzab juga ada, di surat ayat 34 kalau nggak salah. Yang saya ingin coba konfirmasi sama dokter, Al-Baqarah, itu kan ada orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu. Kemudian kita kasih konsep, berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada dua, dunia akhirat dan akhirat. Kemudian dia Allah, ayat dunia wa akhirat wa abqa, itu kan bahwa dunia itu hanya sementara, tapi yang kekal adalah akhirat. Nah, bagaimana menseimbangkan antara konsep di Al-Baqarah tadi dengan ala-ala itu? Di situ kan berarti ada yang lebih akhirat. Bahkan di dalam Tazkiyah Nafs, Ali bin Abi Thalib bilang, janganlah jadi putra dunia, tapi putralah akhirat. Nah, kira-kira supaya, karena harta itu kan ada manfaat untuk infak, untuk berjuang kayak Utsman bin Affan. Supaya tidak itu, bagaimana ini dok, supaya keseimbangan bahwa dia bisa memuluskan kita juga surga, bukan sebagai jadi bahan bakar neraka, sebagai surat Al-Ahzab ayat berapa itu kalau nggak salah, jadi disetrika dengan hartanya segala macam ini. Demikian dok, dengan konsep doa tadi sama di Al-A'la itu. Makasih. Jadi gini ya, misalnya nih, Pak Naryo berdoa, ya Allah, jadikanlah, tambahkanlah ilmu pada saya. Tapi Pak Naryo nggak mau cari ilmu nih. Kira-kira dikabulin Allah nggak? Dikabulin Enggak. Allah nggak? Enggak. Nah, sekarang saya lihat Pak Naryo nih cari ilmu di bulan puasa. Yang kemarin janji sama saya. Udah dikoreksi belum? Bisa dianalisa nggak? Apa yang ke saya udah naik nih di posisi saya di latihan di bulan puasa kemarin? Enggak kan? Alhamdulillah saya udah jawabnya udah itikaf 10 hari dok. Bukan masalah Enggak, itikaf. artinya merenung Analisa dan Al-Quran. resolusi ke depan lah. Analisa Al-Qur'annya. Analisa Al-Quran. Ada nggak pertambahan? Nggak ada kan? Nah, sekarang kita lihat. Ya, atau masih minimal lah. Ya, nggak apa-apa, berusaha aja. Ya, sekarang saya tanya. Kalau seandainya seorang yang kaya nih, harta warisan, dia nggak ada pengalaman apa-apa, dia mengikuti kalimat Allah nih disedekahin, hancur nggak dia? Enggak. Hancur. Eh? Kenapa? Kan mengikuti kalimat Allah, dok. Kalimat Allah, emangnya dengan kalimat Allah, Allah langsung jawab? Yang bisa begitu kayak Abu Bakar, Umar, dan segala macam, Utsman, ini udah dilatih dulu dia. Berdagang dengan segala macam pengalamannya, dia berani. Ya. Nah, jadi untuk kita mau mensedekahkan bahkan harta kita segala macam itu, bahkan nyawa kita harus keturunan kita ini harus sudah dilatih dulu. Ya, dengan apa? Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Qur'an kita latih. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Sedekah tuh, hilang ini. Dia udah jago dagang dia. Udah biasa.
Ya, dengan kesusahan segala macam. Nah, jadi kalau kita mau seperti itu, ya, kita berusaha dulu, latih dulu, melihat situasi itu, lihat semuanya. Jadi kalau seandainya kita dikasih cobaan Allah, harta kita kecil itu mah, ya, jiwa kita kecil itu mah, ya, kecil itu semua. Orang kita udah latihan, itu gunanya latihan semuanya. Ya, dengan kita latihan akan terjadi nanti sesuatu yang namanya hukum bandul. Ya, makanya kan saya udah bilang hukum bandul surat 3 ayat 135, surat 7201. Tanpa latihan nggak bisa. Ya. Nah, jadi latihan lah. Mana ininya, ini mana, ini segala macam. Jadi kita udah terbiasa. Ya. Ini yang kita kurang. Ya, latihan itu perlu banget. Makanya kan Allah bilang para mau fujuraha wa taqwaha wa ta'abraman zakaha wa qurban dasaha. Bersihkan selalu hatimu dengan Al-Quran. Itulah orang yang beruntung. Orang yang rugi itu adalah orang yang selalu mengotori hatinya. Ya, jadi latihan lah. Kita yang kurang latihannya. Ya, coba bayangin ya. Misalnya kita udah ngelatih nih anak kita nih umur 10 tahun udah jago nih. Kita ngarahin lagi, udah dia nyari sendiri itu nanti. Dia udah bisa berkarya. Makanya ini dilatih sama orang-orang Chinese, orang-orang Jepang. Dia latihan. Ya, latihan susah, latihan ini walaupun bapaknya kaya. Ya, latihan susah dulu. Ya, kita latihan susah dengan Al-Quran juga. Bagus itu. Latihan memberi dengan Al-Quran juga. Semuanya udah mantap. Ya, nah, itu gunanya kita latihan di situ. Ya, nah ini yang kita kurang sama sekali. Ya, kita dikasih PR nih, latihan aja untuk bikin PR nggak mau. Bagaimana mau kebentuk di otak kita? Ya? Oh mau Allah aja apa ini nggak bisa. Percaya deh sama saya. Terus latihan. Dari latihan itu nanti kita akan terbiasa ini segala macam. Ya kita targetin terus, kita ini terus, nah baru ketemu. Analisanya kita tambah terus, baru kita ketemu. Kalau nggak pernah menganalisa, pendapat si ini, pendapat si itu, oh, gue belum puas nih pendapat sini, pendapat situ. Ada nggak yang lebih jelas lagi? Ada nggak yang lebih istimewa lagi? Baru tuh mulai itu. Pikiran istimewa itu akan dibentuk sama Allah. Ya, ini yang kita kurang. Ya, makanya sekarang pertanyaan saya cuma satu. Bayangkan dari Al-Baqarah 183 itu bisa jadi hadiah Nobel auto pagi. Ya, dari surat 75 ayat 4 bisa jadi fingerprint. Orang muslim sendiri yang nemuin itu. Enggak. Kenapa bisa begitu? Karena orang bule ini dia melihat analisa maksudnya itu apa. Ya, Ya kan? Ini yang kita kurang. Sekarang saya tanya sama Maitri Rijal nih. Al-Quran surah 10 ayat 57. Al-Quran itu sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Ngerti? Dibacain doa aja gitu. Oh penyembuh ini. Akan terjadi? Oh enggak. Kita harus cari. Apa maksudnya nih? Apa ininya nih? salah satu harta tadi, Dok. Harta Ya, itu penyembuhnya kalau itu diberikan untuk kebutuhan orang yang nggak mampu. nah iya. Satu. Tep- Nah itu jadi itu mulai latihan kan, latihan ini. Kalau kita udah latihan terbiasa, jangankan harta cuma 2,5%, yang berlebih itu Yang kita kasih, ya. Nah jadi karena latihan itu yang penting. Sama semuanya di posisi apapun itu latihan. tapi nggak lengket ayat nomor Ya, ayat. dia bertahap. Sama semua juga begitu. Kan kita sama semua dari mani yang hina dina.
yang kerjanya membantah aja. Surat berapa itu, Matt? Surat 16 ayat 4 baca ada pi. 16 ayat 4. Surat An-Nahl ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Sadaqallahul azim. Ini Inadinal, Hmm. ya, pembantah semua. Ya, jadi bagaimana supaya nggak jadi pembantah? Ya kita harus bikin triknya. Satu yang tadi tuh mulai ruh ditiupkan, jangan kan mulai ruh ditiupkan. Dari mulai kita waktu mau nikah udah berdoa tuh. Doanya tahu kan, Matt? Doanya tahu di Padi. Doa apa Tahu Pak Dok? doa waktu mau nikah, Waktu waktu mau nikah. Mau nikah. Kan nggak tahu kan? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, ya Allah. Surat berapa itu? Surat berapa itu? Surat Aduh. Al-Furqan. Ayat Surat Al-Furqan. ayat Ayat 72 kalau tidak salah Ustaz. 74. Ayat 74. Ya. Nah, udah gitu harus dilanjutin nih menjadi pemimpin waktu ditiupin roh, waktu mau bersetubuh harus berwudu dulu, harus baca doa dulu. Doa Nabi Ibrahim. Ya, terus udah gitu harus apa lagi? Waktu ditiupin roh kita harus udah dimurotalin segala macem. Ya, jadi jelas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, jadi setiap bacaan itu dianalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, dokter, ini mengenai PR-nya ini yang periode sami'na wa ata'na kepada periode pembuktian kebenaran Al-Quran. Ini maksudnya periodenya tuh periode gimana ya? Dulu zaman Rasulullah kan sami'na wa ata'na. Ya. Lu apa dengerin, jalanin aja lah. Karena Rasulullah sendiri untuk membuktikan susah. Ya. Karena periode yang akan dibuktikan itu periode yang akan datang. Ya, misalnya Rasulullah bilang nih, Konstantinopel nanti akan ditaklukkan. Pada saat itu kan belum takluk. Ya kan? Misalnya, ya Rasulullah keluar surat Tabat Yada Bilabi Watab, itu 10 tahun kemudian. Ya kan? Dibuktikannya kan 10 tahun kemudian kan? Oh betul nih. Apa Abu Lahab ini matinya memang nggak pernah ini. Apa nggak pernah sampai masuk Islam. Kalau dia masuk Islam berarti Al-Quran bohong. Iya kan? Tapi namanya Abdul Uzza ya, Pak Dokter. Aduh, nama publiknya saya nggak tahu. Ya. Ya, jadi ini. Nah, jadi yang mana yang lainnya bagaimana? Sama. Misalnya turun dulu surat Ar-Rum surat 30 ayat 2 sampai 4. Tentara Romawi dikalahkan tentara Persia dan waktu beberapa tahun lagi tentara Romawi akan dikalahkan tentara Persia. Ya itu dijadiin taruhan. Abu Bakar itu taruhannya sama orang kafir sama orang musyrik itu 10 unta dalam waktu 3 tahun. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah ini berapa tahun kemudian? 9 tahun, lu taruhan aja jadi 100 unta. Ditaruh, menang. Apa analisanya? Apa analisanya Bu Sri? Hadiah apa analisanya? Kebenaran dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu. Analisanya dari itu apa? Oh, ya harus meyakini Al-Quran. Aduh. Analisanya, saya analisanya bukan ke situ. Dari 2 ayat Al-Quran itu bisa menghasilkan 100 miliar dalam waktu 9 tahun tanpa berusaha, hanya duduk-duduk tenang, bisa. Bagaimana kalau ayat yang lainnya? jadi kalau kalau masa kini berarti orang yang nanam saham itu, Dok, itu termasuk ya, Dok? Oh bukan, saham itu lain.
Kita menganalisa dari Al-Quran, melihat kan itu ke depan Iya, iya. dalam bentuk nyata, ya kan? Iya. 2 ayat tuh, bayangin. Kayak si Yosi Surya Osumi, Al-Baqarah 183, jadi hadiah Nobel. Hadiah Nobel 2 miliar. Analisanya apa? 1 ayat 2 miliar. Bagaimana kalau 6.666 ayat? Bagaimana antara 1 ayat dengan ayat yang lain, dengan 2 ayat yang lain, 3 ayat yang lain? Hebat nggak? Hebat. Nah, bagaimana saya untuk mendapatkan itu? Orang bisnis kan analisanya sampai ke sana. Bukti kebenaran Al-Quran. Iya. Ya kan? Apa yang saya olah nih? Apa yang saya ini? Dari mana ininya? Itu analisanya harus sampai ke sana, bukan analisa kita melihat nahu soro aja. Past tense, present tense, future tense. Kita harus lihat apa semuanya nih yang dimauin sama Allah nih, surat cintanya apa nih? Itu gunanya analisa. Latihan analisa itu mahal itu. Ya, makanya harus dilatih. Ya, sayang banget tuh kalau kita nggak melatih itu. Jadi kalau orang udah pikiran analisanya mantap dengan Al-Quran, insya Allah dalam kehidupan sehari-harinya dia akan, istilahnya akan bagus lah, akan bersinar. Ya, kurang lebih gitu ya Bu Sri ya. Iya dok, makasih dok. Amina wa atona. Waduh. Ya, makanya Rasulullah itu pada waktu surat yang si Epi tanya itu surat berapa nih? Al-Hujarat ayat 7 baca dah. Al-Hujarat ayat 7. Hujarat. Surat keberapa Hujarat ya, Dok? 49. 9. 49. 49 ya. Oh iya benar. Hujarat ayat berapa, Dok? Dokter Kurnia, Hujarat ayat berapa, Dok? Mun. Ya 7 Mbak. Oh. Hujarat ayat 7. Iya. Oh. Dokter Kurnia. Sinyal. B. Ya dok, bacakan ya dok. Al-Hujarat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Bayangin ya, pendapat Al-Quran, pendapat yang udah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk mengikuti pendapat mereka, pasti celaka tuh saat itu semua. Ya. Nah, jadi udahlah zaman itu samina wa atona aja lah. Nanti kita akan lihat kebuktiannya di masa yang akan datang. Ya. Nah, itu makanya dari periode Samina wa Atona sama periode pembuktian. Keren kan judulnya ya, Bu Sri? Keren dok. Bikin pusing juga tapi. Iya, periodenya ini dok. Nah, makanya judulnya macam-macam aja kan. Berkreasi kan. Yang nggak pernah pikiran kan. Iya dok. Nah, judulnya gitu dok. Tapi ada di Al-Quran bisa jelasin. Iya dok. Iya kan? Iya dok. Gunanya pakai Al-Quran membahasnya. Insya Allah. Belum dari periode ini. Dari periode apa? Asbabun Nuzul sama periode sekarang udah komplit.
Apa yang bisa diperoleh? Ya, nanti ada judulnya tuh. Kita semakin mudah ya dok mempelajari Al-Qur'annya. Ya iyalah, periode Asbabun Nuzul sama periode sekarang nih. Asbabun Nuzul dulu itu Rasulullah bagaimana turun ayat separuh-separuh, menjelaskan itu, bingung, didatangi lagi ayat sama Allah untuk menjelaskan itu. Sekarang kita nih, ayatnya udah komplit. Masa kita nggak mau niru gaya Rasulullah jadi sesuatu yang mahal luar biasa Al-Quran? Iya kan? Kan itu periode Asbabun Nuzul. Sekarang periode komplit nih. Apa yang bisa diperoleh? Ada lagi nanti kajiannya tuh. Nggak ada habis-habisnya. Setuju nggak? 7 lautan, Ah, apa? Penautan. 8 lautan. Surat 8 berapa lautan. itu, Pak Di? Iya, ya. Surat Surat berapa itu? Al-Kahfi. Al-Kahfi 110. Dokter. Al-Kahfi 109 itu 2 lautan. Oh, 109. Al-Kahfi 109 itu 2 lautan. Kalau 8 lautan surat berapa? Surat Di Luqman. Ayat berapa saya lupa itu. 3127. Iya, 3127 betul. Nah, ya, ditantang tuh seluruh orang pintar dunia, bikin dah tuh. Lu analisa tuh Al-Quran itu. 8 lautan aja nggak cukup analisanya. Nah, ini yang harus kita tiru. Ya, setuju nggak, Pak Di? Setuju, Pak Dokter. Nah, jadi kalau kita udah bisa niru itu, umat muslim itu harus super kreatif. Super nggak bisa ditipu. Super yang diseganin, dimuliakan. Iya kan? Setuju nggak? Kita super tipe-tipe, Dokter. Tipe-tipe itu mah Yahudi. Kita super tipe-tipe. Ya. Nah, jadi makanya banyak judulnya tuh, aduh, nggak terhingga. Saya udah ada 150 judul nih yang belum saya presentasikan. Ya, udah ke depan 150 judul. Ya, seharusnya yang ikutin ini semua nih harusnya seperti itu maunya saya. Karena saya nggak tahu umur kapan diambil sama Allah. Panjang umur dok, berkah dok. Ya, Bukan jadi maunya dokter saja dokter. Yang pribadinya kepingin sekali seperti kayak dokter Kurnia. Belum udah kesampaian ya Pak ya. udah saya kasih kisi-kisinya, contohnya, urutannya udah hampir jelas. Ya, ayo dong, mulai dong. Dok, kan ini ada kalimat firman Allah bahwa Allah akan memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, maknanya hikmah ini kan berbagai ilmu ya. Yang mudah-mudahan Allah memberi hikmah banyak kepada dokter kan. Nah, untuk mendapat Jangan saya, itu semuanya. kira-kira Semuanya. bagaimana tuh hikmahnya supaya kita peroleh kan kalau di dalam kisah ingat saya Yahya tuh termasuk dari bayi sudah dikasih nama, dikasih hikmah penuh. Nah, itu Nabi Yahya. Kita kan kira-kira bagaimana ya, berkaitan hikmah? Hikmah kan pengertian luas terutama ilmu. Hikmah ini kan udah dibilang yukti limata mayasaru sama yukti limata dan seterusnya yang diberikan pada siapa? Orang yang punya akal sehat. Ya, Al-Baqarah 269 bacain tapi. Al-Baqarah 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul azim. Orang yang mempunyai akal sehat itu udah dibilang di surat 3 ayat 190 191. Yang selalu melihat alam ini yaitu dengan kalimat Al-Qur'an. Baca dah surat 3 ayat 190 191. Al-Imran 190 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring.
Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Shadaqallahul azim. Jadi mencipta apa yang melihat alam ini itu dengan kalimat Al-Quran. Yaitu surat 45 ayat 3 sampai 6, baca deh. 45 3 sampai 6 surat Al-Jasiyah 3 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Shadaqallahul azim. Oke, yang 6-nya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya, maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Shadaqallahul azim. Jadi semua yang ada di alam itu adalah kalimat Al-Quran. Harus bisa menjelaskan dengan kalimat Al-Quran. Itu sebagai tanda orang yang berakal. Nah, untuk ke sana itu kita harus melatih surat cintanya Allah ini merenung kemana nih maksudnya nih. Kemana nih? Dengan hasil renungan itu, kita selalu merenung, kita selalu bertanya, kita mencari ayat untuk menyelesaikannya. Itu sebagai tanda orang yang mempunyai akal sehat. Itu nanti akan dibimbing terus sama Allah, dibimbing hatinya. Selama kita tidak berproses seperti itu, kita nih analisanya pasti jeblok terus. Pasti jeblok. Orang nggak pernah latihan kok. Selama ini kita nggak pernah latihan ngikutin, jeblok analisanya pasti dah. Ya, jeblok. Ya, jadi kita harus menantang, melihat ada nggak misalnya di dunia kedokteran, kok ini serba mahal ya, mbak ini ya, ada nggak yang lebih murah? Kan ilmunya Allah gampang, yang nyembuhin Allah, yang ngasih penyakit Allah, yang bikin mati Allah. Supaya jadi sempurna bagaimana? Kan Allah bilang nggak sia-sia nih yang dikasih. Ada kesulitan, ada kemudahan. Bagaimana saya mau mencarinya? Di mana saya mulainya nih? Itu mulai mencari terus. Oh ketemu nih, ini nih, ketemu nih, ini. Wah udah selesai. Kalau kita nggak berpikiran secara konsep gitu nggak bakal ketemu. Ya, nggak bakal ketemu. Percaya sama saya. Kalau kita nggak pernah mikirin, nggak bakal ketemu. Percaya dah. Ya, orang saya langsung begitu baca buku textbook tuh, ya buku-buku textbook tebal cuma 2 bulan atau sebulan. Selesai saya baca, kok nggak ada beresnya nih ilmu? Apa begini? Saya bilang, enggak betul nih. Udah, coba saya mau cari jawabannya di mana di Al-Quran. Kayaknya ketemu nih. Ini di sini nih, ini di sini nih. Terus saya udah mulai mikir kan. Saya kan suruh belajar juga nih, kata Allah. Katanya kalau saya misalnya belajar di dunia kedokteran, kalau saya lupain dunia kedokteran, akankah saya rugi? Berpatokan Al-Quran terus? Enggak. Nah udah mulai tuh. Saya mulai nih. Oh ini. Ya, jadi saya lihat nih, saya cekin lagi dunia kedokteran tentang ini. Itu mah kecil lah, karena bilang begini. Ini gini. Oh, udah selesai. Ya, misalnya dibilang nih penanganan kanker itu berdasarkan multidisiplin. Kalau dibilang lagi kali puluhan nafsan ila usaha maka sabar. Multidisiplin itu nyusahin pasiennya. Sesuai dengan kesanggupan enggak? Ini enggak. Berarti apa? Enggak benar nih, multidisiplin. Sudah selesai. Setuju nggak gitu? Itu kalau kita mau berpikir menganalisa. Kalau nggak dapet. Nggak bakal dapet, percaya deh sama saya. Ya, gitu ya, Pak Naryo. Ya baik dok, berarti komit Udah apa? begitu kita dikasih Yakin. Di Yakin. sini kan akal berakal ya dok. Berarti kalau kebanyakan di surat
ayat kan aksarunas layak lamun, surah yakilun, nggak berpikir, nggak mengetahui. Hanya sedikit yang dapat hikmah, Dok. Berarti. Ya iyalah, hikmah itu luar biasa. Sesuatu yang luar biasa dari Allah. Hanya diberikan pada orang yang luar biasa yang mau memikir. Kalau nggak mau mikir, nggak mau susah, nggak bakal dikasih sama Allah. Ya, Jadi hikmah itu harus dicari ya, Dok? ya harus dicari lah. Lu nyari dikasih PR aja daripada takut. Belum mampu, Dok. Bukan belum, kapan punya targetnya? Takut. Kapan targetnya? Menganalisa aja belum mampu. Bikin Ya PR makanya gimana? makanya saya kasih PR terus, saya kasih kadang-kadang. Ini analisanya kemana nih? Analisanya kemana nih? Analisanya kemana nih? Makanya itu saya sering tampilkan supaya bisa berpikir semua sejauh itu analisanya. Iya, Dok. Ya, Ya oke. paling nggak ada 5 alat dulu, Dok. Minimal punya alat. Apalagi alasannya alat lah, itulah. Emangnya punya alat apa? Ini Ramadan udah selesai. Yang janji Ramadan siapa ya setelah puasa? Ya, sudahlah, jangan jangan bermacam-macam alasan yang bikin susah segala macam. Satu pun nggak ada yang benar. Emang ini manusia berbantah-bantahan ya, Dok? Iya, daerah mana yang hina dina tadi, bantah melulu. Ya udah ya. Soalnya nggak sampai seperti Dr. Kurnia menganalisa loh. Ya dilatihlah. Masa saya nggak percaya sama Matt Rizal sebagai dokter spesialis anak. Masa saya nggak percaya sama Doni yang udah mau spesialis onkologi. Waduh, syukuran tuh. Nah, ya kan? Jangan menghukum diri kita sendiri lah. Nanti betul-betul kehukum nanti. Iya. Ya. Siap, Dok. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup, setuju? Setuju. Oke. Yuk silakan. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter, kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya, dan terima kasih semua partisipan atas kehadiran dan diskusinya. Mohon maaf atas bila ada kesalahan. Semoga kita selalu mendapat perlindungan Allah, selalu diberikan peringatan dan nasihat oleh orang-orang yang soleh. Kebahagiaan dunia kita penuh keberkahan, dan semoga kita semua dapat terhindar dari panasnya api neraka. Amin. Masih dalam suasana Lebaran di bulan Syawal ini, Allah minal azim wal faizin, mafai batin. Marilah kita tutup kajian ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan lanjutan dengan penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih Dokter. Terima kasih Pak Dokter Kurnia. Doni, terima kasih Mbak Evi. Sama-sama. Terima kasih Dokter.